Kekalahan timnas Indonesia melawan Australia mengundang kekecewaan dari seluruh pendukung timnas Indonesia, termasuk gua sih sebenarnya ya. Waduh, dimana kita udah berharap banget Indonesia menang melawan Australia, menambah tiket kita untuk masuk ke Piala Dunia. Kemarin udah ranking 3, sekarang dipastikan turun lagi ya teman-teman ya. Dan yang paling mengecewakan adalah itu kekalahannya sangat telak 5-1. Nah, sementara kita waktu itu pernah lawan Australia, itu tidak sebanyak itu poinnya, nggak segede itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti apa sih reaksi para netizen dan juga beberapa tokoh pengamat bola terkait dengan kekalahan timnas Indonesia? Dan yang gak kalah penting adalah kehadiran STY menyaksikan kekalahan mantan anak didiknya. Waduh, yang pasti kecewa ya teman-teman ya. Kita simak videonya, tetap di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Terima kasih. Sebenarnya sedih, kecewa ya teman-teman ya, dengan apa ya, tontonan yang kemarin kita ramai-ramai saksikan, yaitu dengan kekalahan timnas Indonesia. Katanya ganti pelatih udah ya. Pelatih bolanya dari tim yang keren, yang tentu saja tidak diragukan lagi kemampuannya dalam berstrategi dan juga mengatur teknik ya teman-teman ya. Tapi ternyata kita kalah 5-1 dengan Australia. Aduh, kita langsung aja cek videonya. Dan yang nggak kalah penting adalah nanti kita bakal baca komentar-komentar para netizen ya teman-teman. Yang pasti komentarnya kecewa. Tapi kita siapa tahu ada sisi positifnya. Kira-kira kita punya strategi apa lagi nih yang bakal dikeluarin nanti untuk melawan Bahrain atau timnas-timnas yang lain ya teman-teman ya. Kita cek aja videonya nih. Timnas Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya, karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya, karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya, karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Nah, ini ada komentarnya nih, menarik nih ya. Katanya sih dia kagak nyalain pemainnya dan kagak juga nyalain pelatihnya ya. Yang salah adalah PSSI-nya, karena mereka tuh pengen sesuatu yang instan, dimana timnas Indonesia baru penyesuaian dengan pelatih baru dan lagi asik-asiknya dengan pelatih yang lama, karena satu kekalahan dipecat, diganti dengan pelatih yang baru ya gitu teman-teman. Kita lihat komentarnya, apakah para netizen atau kalian semua setuju nih dengan komentarnya abangnya ya. Jadi yang salah adalah PSSI-nya nih teman-teman. Kita lihat ya tuh. Jadi ingat ya, Bung Towel tidak suka tidak STY parkir bus. Oke. Oh, tidak suka taktik STY parkir bus. Oh, yang taktik untuk bertahan ya teman-teman ya. Oke ya nih. Erick Thohir lebih mendengarkan omongan si Towel. Dibangun oleh Alfred Ruedi ya, dipoles oleh Luis Milla, disempurnakan oleh STY dan dihancurkan oleh Patrick Kluivert. Ya Allah tuh ya, pasti bangga nih Erick Thohir ya tuh. Melatih baru 2 hari langsung melawan peringkat 26 FIFA. Karena mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi nih teman-teman ya. Coba kita lihat pendapat yang lain nih, atau lihat reaksi Bapak Erick Thohir ataupun STY menyaksikan kekalahan timnas Indonesia nih. Nah, dengarkan kalian ya, dari supporter malah menyebutkan nama Sintayong. Dan kelihatannya ekspresi Pak Erick Thohir begitu serius lagi menonton pertandingan. Ini ada caption yang menarik teman-teman ya tuh. Kan Pak Erick Thohir sedang menyesali sesuatu ya, atau sedang teringat seseorang yang dulu pernah berjasa kepada timnas Indonesia. Nah, kita lihat komentarnya nih. Ya tuh. Satu kata untuk Bapak ini. Nah, dipancing nih sama netizen yang lain. Coba kita lihat. Ada satu kata jangan banyaknya nih ya. Kita lihat nih ya. Pura-pura sedih hasilnya seneng Dewa. Oh, pura-pura sedih hasilnya seneng. Maksudnya gimana sih dia? Nah, jangan gitu. Kalau nonton timnas tuh mau menang buat apa? Orang-orang kayak gini tuh mau enaknya aja.
Tuh, kita lihat komentarnya lagi ya tuh. Erick Thohir nangis karena timnas kalah. Apa nangis karena mau diperiksa KPK? Aduh. Kita lihat nih yang panjang lagi nih. Ya Allah tuh. Keberadaan Pak Erick Thohir membawa perubahan besar untuk negara ini ya, khususnya di sepak bola. Effort dia tidak main-main. Kita jangan hanya lihat yang buruknya, tetapi banyak banget perubahan hingga sekarang. Nah, bener juga nih. Kita lihat nih ada 22 komentar balasannya ya tuh. Kita sebagai supporter dukunglah beliau. Pasti juga sedang berproses dari yang manajemen lama ke manajemen yang baru. Kita harus sabar. Nah, tuh ya. Mau proses sampai kapan ya? Kalau mau proses, kenapa tidak melanjutkan proses yang progresnya dengan pelatih yang lama dan pengertian pergantian pelatih di saat pertandingan krusial. Oke. Kini ada tagar Kluivert out. Nah, ya Allah nih kita lihat nih, atau ET out juga nih, ada juga tagarnya juga nih teman-teman. Oke. Semakin banyak komentar-komentar yang waduh, semakin liar nih sepertinya teman-teman ya. Coba kita lihat video yang lain dulu deh. Nah, ya teman-teman ya, udah jelas lah ya. Ini banyak banget pendukung Sintayong di sini. Bukannya ngedukung pelatih yang baru, ini malah justru nyebut-nyebut nama Sintayong di stadion. Waduh. Begitu cintanya ya. Kita lihat komentarnya deh. Kita buka komentarnya ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Patrick Kluivert malah cengar-cengir tuh, nggak kayak STY. Nah, pelatih baru datang dituntut langsung menang lawan tim peringkat 26 FIFA dan langganan Piala Dunia. Jangan juga ngarep peringkat 2 klasemen akhir untuk bisa lolos langsung ke Pildun. Aduh, sekelas Carlo Ancelotti aja atau Pep Guardiola pun mungkin nggak akan bisa beri waktu dulu gak sih? Gue bukan pendukung STY maupun Kluivert, tapi pendukung timnas Indonesia. Selagi masih di tangan Erick Thohir, gue percaya ke depan akan lebih baik. Nah, jadi ini komentar positif. Kalian yang kemarin berharap banget begitu pergantian pelatih baru langsung bisa mengalahkan tim yang udah langganan Piala Dunia, udah langganan menang Piala Dunia dan peringkat 26 FIFA. Nah, agak berat ya teman-teman ya. Bebannya agak berat jadinya si Kluivertnya tuh. Memang kalau STY pasti menang ya. Jadilah pendukung timnas yang bijak. Coba kita lihat lagi nih video yang lain nih. Kalau saya salah Pak Erick, menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. STY digantikan oleh Kluivert, Pasto, dan Lanza. Karena 3-3 ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul karena dia berapa kali pelatih striker, bisa merangkul ruang ganti. Gue dapat info seperti itu. Pastor, tactical, very strong, analytic, very strong. Dan Alex Pastor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Masuk Denny Lanza. Denny Lanza bisa bahasa Indonesia, lebih paham budaya Indonesia. Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan STY, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Mohon maaf kalau saya salah Pak Erick. Oke, jadi muncul lagi nih teman-teman nih statement lama terkait pemecatan Pak STY. Jadi Pak STY dipecat itu tidak digantikan hanya dengan satu pelatih, tapi dengan 3 pelatih yang memiliki kemampuan yang beda-beda nih teman-teman ya. Itu penjelasan si bapaknya tadi. Tapi apakah netizen terima ya? Kenyataannya sekarang kalah Pak, gitu kan? Kita lihat komentar netizen nih, ada 897 komentarnya nih ya. Tuh, yang kecewa tuh silakan menepi. Kami tetap berdiri tegak di sini untukmu Garuda. Nah, tuh. Pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia, tim Indonesia mengurung pertahanan tim Australia di kandang Australia. Ini ada juga komentar yang menarik nih dari netizen nih, ngejawab si bapaknya tadi. Kalau kata si bapaknya kan itu adalah STY digantikan oleh 3 orang. Nah, dengan kemampuan yang beda-beda. Ini ada komentar yang menarik nih, balasan dari netizen nih ya. Tuh, berarti lebih hebat ST ya, 1 harus diganti dengan 3 logikanya. Ya, tuh ada 13 balasannya di bawahnya ya Kak itu. Bener banget Bang ya, itu pun 5-1 Bang ya. Sama Sintayong ini Mas.
Udah aku nggak pernah main jelek kayak begini. Kualat sama Sintayong ini mah. Aduh, Pak Mu, sabar Pak Mu. Jangan sampai nangis gitu. Kualat sama Sintayong itu mah kalau kata Pak Mu ya, teman-teman ya. Ternyata Pak Mu ada termasuk salah satu pendukung Sintayong juga nih, teman-teman ya. Sabar Pak, sabar Pak. Mungkin ini hanya sementara. Mungkin ini baru penyesuaian. Masih banyak strategi-strategi dan teknik-teknik lain yang belum dikeluarin nih sama pelatih yang baru nih, teman-teman ya. Coba kita lihat komentar netizen nih ya, dengan reaksinya Pak Mu ya. Tuh, gue seneng banget ya timnas dibantai. Semoga nanti dibantai lagi lah. Kok kayak gitu nggak peduli gue katanya lah tuh. Terbukti di timnas Indonesia peran Rizky Ridho lebih bagus ketimbang Haiger ya, tapi STY dipecat karena kesalahan komunikasi dengan Haiger. Oke, nih ya tuh. Yang lain ganti pelatih karena kalah, kita ganti pelatih biar kalah. Wow. Kok bisa nih ya? Coba kita lihat ada 33 belasannya. Yang lain ganti pelatih karena kalah. Kalau kita ganti pelatih biar kalah. Kenapa Kak? Bener kata Rocky Putira ya Bang, ada mafianya bermain. Betul Bang, karena kalau kalah mereka itu bisa cair. Nah tuh, pasti ada orang yang nggak suka timnas maju. Kalau nggak lolos ronde 4, Erick Thohir tanggung jawab, terus ngundurin diri, selesai dah kembali ke dikuasain mafia. Oke, itu menurut analisa mereka ya teman-teman ya tuh. Pak Mo mewakili kemarahan di hati ini. Ya Allah tuh. Gue yang nggak ngerti tujuan Erick Thohir memberhentikan STY. Terus timnas banyakkan dari genetik luar negeri daripada pemuda dalam negeri. Oke, berarti banyak pemain yang dari luar negeri ya, naturalisasi nih teman-teman. Nah, ini kata netizen, kenapa sih mereka tuh nggak habis pikir ya gitu. Coba kita lihat video yang lain. Ada pendapat dari Bapak ini yang kalian cari-cari nih, ada Bung Toel. Kita lihat pendapatnya nih. Sekarang 5-1. Oke. Imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah, kitanya sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya. Kalau mau dibilang istilah tadi Coach RD sangat berani. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Artinya terlalu cepat ketika meminta Kluivert out seperti itu. Ya. Jadi bukan tadi soal PD gini loh, ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin, Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu Tapi ini harapannya overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu, karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih, terus saat ini malah jadi turun gitu. Lah makanya kan, harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas Tapi resikonya sepak bola, lebih tinggi toh. Iya. Bung Toel bilang kalau permainan Nah, itu ya teman-teman ya, pendapat dari Bung Toel. Kalau dari segi permainan lebih seru, tapi kita simak reporternya ya, katanya dari segi permainan seru Pak, tapi secara risikonya lebih tinggi, risiko kalahnya gitu ya. Bung Toel tuh ngebandingin dengan waktu teknik bermain waktu pelatihnya STY. Mereka seperti bus parkir gitu, berhenti di situ aja, tapi ini udah kelihatan beda, pemainnya di atas gitu ya teman-teman ya. Artinya secara tontonan ini lebih bagus ya teman-teman, tapi yang diharapkan sama pendukung Indonesia adalah kemenangan. Jadi mengurangi resiko kekalahan. Tapi nggak tahu kalau sudut pandangnya Bung Toel, mungkin tontonannya lebih menarik, seru nih gitu kan. Ya menarik buat tim ini Australia. Karena waduh nih, gampang nih gue bantai nih gitu ya teman-teman. Coba kita lihat komentarnya, nih. Sabar ya tuh. Aku lebih percaya Kluivert ya, mainnya enak dilihat ya. Masa STY sering bertahan, kalau nggak imbang ya kalah, nggak bakal menang, kalah nggak menyerang. Kluivert tuh kalau nggak menang ya kalah, percaya proses. Tuh. Toel ini keturunan apa sih ya katanya? Toel dengan kekalahan timnas ini jobnya tambah banyak. Nah, kata Toel kali 5-1 itu pertandingan seru ya. Emang di luar nalar. Kita lihat komentarnya di bawah nih ya teman-teman. Nah, itulah yang mereka harapkan. Iya seru sama dia, kan dia taruhannya dan menang. Nah, seru kan bisa cek saldo. Kalau sebagai pengamat bola kali ini gue percaya Toel. Nah tuh, Bang Toel maunya main cantik tapi kalah. Bojan Hondak bilang persetan main cantik lebih baik nonton tapi menang. Kita butuh menang bukan main cantik.
Waduh, seru-seru nih teman-teman ya. Justru lebih seru komentar netizen nih, Bung Toel nih, lebih rame nih. Kalau mau nonton yang seru-seru, mendingan bacain komentar netizen ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta bantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue dapet upload video-video terbaru, kalian akan selalu dapat pemberitahuannya nih teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.